Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Alfionita, NIM 1950034, kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang Unified Modeling Language atau UML. Yang pertama, memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified Camera mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya, modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual, language karena versi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma, berorientasi objek. Pemodelan modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you, yakni memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Kedua, meramalkan sistem. Ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Yang keempat, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku. Yang kelima, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding. Kemudian mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Selanjutnya lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, biaya perawatan yang rendah. Selanjutnya, UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Ada use case diagram, class diagram, behavior diagram yang terdiri dari state chart diagram, activity diagram. Selanjutnya, interaction diagram, yang di dalamnya terdapat sequence diagram, collaboration diagram, dan yang kelima, komponen diagram, terakhir deployment diagram. Use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah lambang use case diagram. Ada aktor, yakni menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, ada dependensi, yakni hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Selanjutnya ada generalization, yakni hubungan di mana objek, anak, atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Yang kelima ada include, yakni menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Selanjutnya extend, yakni menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Selanjutnya ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Terus use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Terus ada collaboration, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya, atau sinergi. Dan yang terakhir ada node, yakni elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Berikut adalah contoh use case diagram. Pada contoh pertama ada nasabah. Nasabah ini membuka rekening, terus melakukan penyimpanan uang, terus bisa melakukan ambil uang dan menutup rekening. Dan di sini ada contoh use case diagram yang salah, yakni di sini nasabah terlebih dahulu menutup rekening, terus kemudian menyimpan uang, kemudian membuka rekening dan mengambil uang. Selanjutnya kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut, atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok,
yaitu nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Private, yakni tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan public dapat dipanggil oleh siapa saja. Berikut adalah contoh kelas diagram swalayan. Selanjutnya ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Berikut adalah contoh state diagram presensi. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decis yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Selanjutnya, activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Berikut adalah contoh activity pendaftaran pasien baru. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, yakni termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa message yang digambarkan terdapat waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Selanjutnya ada collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Selanjutnya, setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefiksi yang sama. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source code maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time, maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas atau patch cake, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node atau misalnya TCP atau IP dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Berikut adalah contoh use case pada aplikasi OVO. Di sini, user dapat melakukan top up, transfer, dan payment. Sebelum bisa melakukan top up, transfer, dan payment, user harus melakukan register. Setelah melakukan register, user melakukan login, kemudian memvalidasi data. Setelah melakukan registrasi, login, dan validasi data ini, user sudah bisa mengakses top up, transfer, dan payment. Di top up ini dia bisa mengecek saldo. Untuk transfer dia bisa antara sesama OVO dan antar rekening bank lainnya. Di payment ini, user bisa membayar tagihan dan melakukan pemesanan. Berikut adalah video review saya tentang UML. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.